Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, pribados teh kalebet jalmi berangan sieunan padahal 7 tahun masantren teh. Rupina ieu patula patali sareng pola didik sepuh-sepuh kapungkur. Alhamdulillah ayeuna parantos aya kawantun. Ternyata rasa takut itu hilang setelah saya ikut magang belajar memandikan jenazah. Di Maleer itu ada sesepuh ayah dari Al Ustad Ade Rokim, populer Bandar Kurupuk ya. Namanya Pak Haji Muhammad Sain. Beliau yang suka memandikan jenazah. Waktu itu beliau berkata, sok cenah barudak ngarora ka dieu, kudu dialajar ngamandian mayit lantaran abah teh moal hirup salilana. Mulai begitu. Nah, nanti kita akan belajar teori dulu. Sebenarnya lebih mudah langsung praktek daripada teori. Nah, setelah saya ikut magang 3 kali memandikan jenazah, alhamdulillah sudah bisa dan tergambar urutannya seperti apa. Nah, beberapa kali memandikan jenazah mandiri, secara tersendiri bahwa rasa takut itu hilang. Kenapa terbentuk di dalam pikiran saya itu? Kenapa mesti takut oleh orang yang sudah mati? Saurabah ajengan epan mandi ge kudu dimandian gitu ya. Lamun aya mayit anu sawius abdi bade ibak nyalira tah kudu sieun ku mayit nu kitu. Salila mandi dimandian mah teu kedah sieun gitu ya. Nah, kemudian pemulasaraan jenazah ini termasuk kepada ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah tulen. Artinya kaifiatnya sudah secara lengkap dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling atas ini saya sengaja diringkaskan, tidak dicantumkan hadisnya, tetapi rujukannya sudah dicantumkan. Kalau ingin lebih yakin nanti bisa dilihat misalkan di An-Nasai, nomor hadisnya saya lupa, di Ibnu Majah nomor 1465, kemudian kalau di Musnad Ahmad itu nomornya nomor 25.908. Ritual yang bertalian dengan kematian itu hanya 4, yaitu memandikan, mengapani, menyalatkan, dan menguburkan. Nah, kesimpulan ini diambil dari sabda Nabi kepada Siti Aisyah. Jadi kurang lebih 14 hari sebelum Rasulullah wafat, pulang dari memakamkan jenazah sahabatnya, Nabi masuk ke rumah Aisyah. Waktu itu Siti Aisyah mengeluh sakit kepala. Sabda Nabi, Aisyah, aku pun sakit kepala, tetapi sakit kepalamu itu tidak akan membahayakanmu. Laumutti qabli, kalau engkau wafat lebih dulu, lagossaltuki, aku akan memandikanmu. Wadafantuki, aku akan mengapanimu. Tsumma shallaitu alaiki, lalu aku akan menyalatkanmu. Wadafantuki, dan aku akan menguburkanmu. Nah, jadi dari hadis itu ya, kita simpulkan bahwa ritual yang bertalian dengan kematian itu ada 4: memandikan, mengapani, menyalatkan, dan menguburkan. Dan nanti ini mesti tertib. Upami teu acan diibakan, teu kengeng di solatan. Ya tidak bisa solatan heula, mandian mah isukan teu biasa. Komo mun kuburkeun heula. Mandian pageto teu biasa. Itu mesti tertib, mesti berurutan. Kemudian ini sebelum meninggal ya, ada ritual atau ibadah yang disebut dengan talqin. Talqin secara bahasa artinya pengajaran,
mengingatkan, membimbing. Kalau dulu dalam pelajaran hafalan Quran setor gitu ya, misalkan ada santri setor ayat kahiji, sabbihisma rabbikal a'la, ngahulang loading heula gitu ya, dikasih tahu sama gurunya itu, baru dia ingat. Baca ayat kedua, ayat katilu ngahulang deui, dikasih tahu lagi, baru jalan lagi. Nah nanti gurunya suka bilang, maneh mah kudu ditalkinan wae. Talkin apa? Artinya mengingatkan, mengajarkan. Sementara secara istilahi yang disebut dengan talkin itu adalah membimbing orang yang sedang menghadapi sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah kenapa? Karena Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang sebelum meninggal dunia akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena neraka heula henteu, ya tergantung nanti amalnya. Tapi suatu saat ada harapan untuk masuk surga. Kemudian la ilaha illallah ini merupakan kunci surga, seperti yang disabdakan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal serta Nabi, kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin surga. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, boleh tidak sabdamu ini aku sampaikan kepada orang lain? Kata Nabi, la, tidak boleh. Idan yattaqilu, nanti mereka hanya bertawakal kepada la ilaha illallah saja. Nah tetapi ternyata hadis itu sampai juga kepada kita, artinya oleh Mu'ad dibocorkan. Nah, karena Mu'ad akhirnya memahami bahwa larangan dari Nabi itu bukan larangan secara global, dalam artian tong kasaha wae ieu hadis ditepikeunana. Khawatir nanti ketika sampai kepada orang yang pikirannya ingin enak begitu ya, saya mau sholat. Begitu ketika meninggal ucapkan la ilaha illallah. Nah, mengucapkan la ilaha illallah ini pada saat mentalkinkan cukup sekali. Kecuali kalau nanti orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu mengucapkan kalimat lain, kita ulangi supaya la ilaha illallah itu menjadi kata-kata dia yang terakhir. Nah, bagaimana caranya? Karena berat mengucapkan la ilaha illallah itu berat. Saya dengar cerita dari almarhum Al-Ustadz Ikin Sodikin. Beliau itu jam 1 malam ditelepon oleh salah satu keluarga, karena ini yang sakit ini menghadapi sakaratul mautnya begitu susah. Ustaz Sodikin datang ke rumah sakit, kemudian beliau mentalkinkan. Kata Ustaz Sodikin, sok cenah ucapkeun la ilaha illallah. Mohon maaf ya, saya kutip cerita langsung ini. Ini si orang yang sakit ini, yang sedang menghadapi sakaratul maut, dia mengatakan puntennya begitu. Sampai Ustaz Sodikin baru anama kakara yang harapan jalma nurek maut nepika muringkak bulu punuk. Ketika dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, justru yang dia katakan itu odading mengoleh. Bisa begitu. Nah, kenapa demikian? Ternyata ini kembali kepada kebiasaan. Ketika kita menghadapi situasi yang sangat menegangkan, mengagetkan, yang akan keluar dari lisan kita apa yang biasa kita ucapkan. Oleh karenanya, kita mengucapkan la ilaha illallah kira-kira sehari semalam berapa kali? Cing. Kita hitung ya. Kita menjawab adzan. Dina lafad adzan aya sabaraha la ilaha illallah? Asyhadu an la ilaha illallah 2 kalinya. Kemudian la ilaha illallah terakhir sekali. Nah, 3 kali 5 15. 15 kita mengucapkan la ilaha illallah. Beres wudu kita mengucapkan ya asyhadu an la ilaha illallah, tambah 5 20. Tahiyat salat fardu 17 rakaat, tahiyatnya seberapa kali? Lohor 2, asar 2,
maghrib 2, isya 2, salapan kali kita mengucapkan ya la ilaha illallah. Nah, terus berapa? 29. 30 banyak jejengkeun lah 30. Nah. Kenapa demikian? Ini gambaran nih, gambaran. Saya dulu ketika mau berangkat ngajar itu pakai sepeda. Belum musim WA, waktu itu masih SMS. Tiba-tiba bunyi SMS itu bunyi HP itu. Kasih si heula. Pas dibuka teh eusina Dunkin Donat, beli 6 dapat 6. Keheul eta, sugan teh penting gitu, borok kasih si heula gitu. Sugan teh penting. Mungkinlah Bapak Ibu ya sering mengalami itu. Masuk SMS Dunkin Donat, kemudian Traveloka. Ternyata perusahaan tersebut mengeluarkan uang miliaran. Dan sampai sekarang saya belum pernah beli Dunkin Donat. Mungkin SMS yang masuk karena 2.000 namun dihitung mah. Kenapa mereka berani mengeluarkan uang miliaran? Ternyata untuk menanamkan di alam bawah sadar kita brand mereka. Makanya ketika kita lapar malam-malam, sanggup mah asa abot teuingnya, yang tergambar apa? Dunkin Donat. Kalau kita mau ke tempat rekreasi, booking hotel, sieun ka Seven, yang tergambar apa? Traveloka, karena sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Nah, oleh karenanya syariat Islam itu setelah selesai wudhu ada la ilaha illallah. Mengucapkan adzan, menjawab adzan ada la ilaha illallah. Pada saat tahiyat ada la ilaha illallah. Artinya untuk menanamkan di alam bawah sadar kita. Ketika kita sudah terbiasa mengucapkan itu, maka akan mudah. Karena ada orang yang mengucapkan subhanahu wa ta'ala saja susah. Ya. Ada yang mengucapkan amar ma'ruf nahi mankur. Sampai diulang 3 kali amar ma'ruf nahi mankur. Artinya apa? Artinya dia tidak biasa mengucapkan kalimat itu. Nah, itu mengenai talqin. Yang kedua, mengenai memandikan jenazah. Sebelum kepada teknis, ini ada persiapan dulu. Yang pertama, yang memandikan jenazah diutamakan keluarganya dan yang memahami cara memandikan. Karena kalau kita ukur dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah yang tercatat dalam hadis-hadis, kadang-kadang ada ketidaktepatan di dalam memulasara memandikan jenazah. Jadi diutamakan saudara dekat, bisa anak, kemudian yang memahami kaifiat memandikan. Nah, pernah di Dayakolot itu ada orang punya anak 12. Ketika meninggal dunia gitu ya salosin ya. Nah gitu. 12 Ami. Alhamdulillah. Nah, bisa bibit teh? Bibit. Nyikalan deui gitu. Nya. Mau mangkaning ieu teh sok nunju sapar mah sok diijabah duana teh. Entong aja hiji banyak hiji di Bandung hiji Subang hiji apalah. Wah ini tong sieun bu tong sieun tuh jadi karena bab ngawayuh ya teh ngadongnya sekediknya. Saya paling takut oleh anjing Pak, betul. Jadi kalau hiking di Lembang itu papendak sareng gogog teh aduh sok rada ngagebeg. Ngegogog terus. Tapi ketika ketemu dengan yang punyanya, tenang kenapa? Tenang. Mun anjing sok ngagogog mah tarang ngegel. Nu bahaya mah nu cicing gitu. Nah gitu teh. Mun aya caroge nyandung tara. Nu bahaya mah nu cicing gitu. Gitu teh. Ya, gitu. Aya oke saprek diterangkeun saya mah rek ngocoblak we nyandung ngarah jadi alibi gitu. Modus padahalnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang memandikan dilarang menyebarkan aib fisik si mayit. Kan dibuka acukna.
Nanti kan yang selama ini ditutup-tutupi kan nemerak ketinggali. Makanya kenapa lebih utama keluarga? Karena keluarga lebih bisa menyembunyikan aib ya. Ini termasuk nanti etika dokter. Dokter tidak boleh, perawat tidak boleh menyebarkan keaiban pasien. Eta abdi basangi bakam si eta hapur awak-awak nah entong dan TKD ya, tidak boleh. Tutup saja. Yang memandikan jenazah akan diampuni semua dosa-dosanya. Nabi bersabda, siapa yang memandikan jenazah sesuai dengan sunnah, maka selesai memandikan itu kayaumi waladathu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Walaupun nanti dalam hadis Muslim itu dibatasi hanya dosa-dosa kecil saja, sementara untuk dosa besar etama kedah ditobatan. Kemudian laki-laki tidak boleh memandikan jenazah perempuan. Demikian pula perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali suami istri. Ya, jadi suami boleh memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya. Nah, itu berdasarkan yang pertama tadi, Nabi bersabda, Aisyah, kalau engkau meninggal mendahuluiku, aku akan memandikanmu. Nah, cuma 14 hari setelah bersabda demikian, Rasulullah yang wafat duluan. Nah, sampai Siti Aisyah mengatakan, kalau waktu bisa diputar ulang, aku yang akan memandikan jenazah Rasulullah. Nah, nanti ketika Siti Fatimah wafat 6 bulan setelah Nabi wafat, itu yang memandikannya adalah Ali bin Abu Thalib, suaminya. Nah, jadi suami boleh memandikan istri atau sebaliknya, istrinya ya, bukan istri orang. Bahaya. Nah, tetapi kalau orang tua itu tidak boleh memandikan anaknya yang sudah dewasa. Apa dalilnya? Ketika putri Nabi wafat, istrinya Utsman kan. Jadi Nabi itu punya 4 anak perempuan. Yaitu Fatimah dinikah oleh Ali, kemudian Ruqayyah dinikah oleh Utsman, Ruqayyah wafat, kemudian Utsman menikahi Ummu Kulsum. Seorang Sunda no namina? Turun? Ya. Ari kana ranjang mah sanes turun, naik. Upami mun, karena istilah sudah melekat padahal sebenarnya tidak tepat. Naik karanjang. Upami nikah karayina, rayina ngandunkeun, nikah karakana eta naik karanjang. Upami nikah karakana, rakana ngandunkeun, nikah karayina eta turun kalampit disebutna. Ya, ai kana ranjang mah naik. Pasti naik kana ranjang mah. Nah, ketika istri Utsman wafat, entah Ruqayyah atau Ummu Kulsum, waktu itu tidak ada yang bisa memandikan. Ternyata Nabi itu tidak memandikan Ruqayyah, tidak memandikan Ummu Kulsum, tetapi Nabi sebatas memandu. Dahulukan ini, kalau sudah selesai pakaikan ini, pakaikan ini. Padahal Nabi orang tuanya. Nah, ini yang jadi dalil bahwa sekalipun orang tua anak, tapi kalau anak sudah dewasa dan beda jenis, itu tidak boleh ikut memandikan. Ya. Nah, oleh karenanya mesti ada tim. Ada tim laki-laki yang memandikan jenazah laki-laki, ada tim perempuan yang memandikan jenazah perempuan. Kecuali nanti dalam keadaan darurat. Ya, teu aya nu tiasa pisan. Dipandu ge sok Bu, pandu. Alim sieun. Masih ada ya. Saur Abah oge, kan banyak juga orang yang masih ketakutan. Sieun upami ngibakan nu maut teh gitu. Padahal sebenarnya memandikan jenazah lebih mudah. Ya. Nah, tara protes. Kacolok ke panona, cicing aja jempe. Sama seperti juru riasnya, kan suka ada merias mayat ya. Itu kacolok oge gitu, jempe we. Walaupun sebenarnya jenazah itu penglihatannya masih berfungsi, pendengaran masih berfungsi, rasanya juga masih berfungsi, cuma satu, dia tidak bisa bicara. Ya. Nyat itu paninggalna masih berfungsi. Kan ada hadis begini, Nabi pernah menjenguk Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un itu sahabat Nabi dari Mekah yang setelah hijrah ke Madinah, dialah yang pertama kali wafat. Dialah sahabat yang pertama kali dimakamkan di pemakaman Baqi. Utsman bin Mad'un namanya. Ketika Nabi masuk ke rumahnya, Utsman bin Mad'un itu mun cek urang mana socana teh ngaburileng gitu. Terbelalak ya, ngaburileng ka luhur. Nah, Nabi bersabda, apabila ruh diambil oleh Allah, maka pandangan mata itu akan mengikuti kemana ruh itu dibawa.
Nah, yang disebut mati itu dalam definisi Islam, yang disebut mati itu adalah apabila ruh sudah terpisah dari jasad, itu mati. Sejak zaman Nabi sampai sekarang, definisi itu tidak berubah. Kalau definisi kedokteran itu selalu berubah-ubah. Nah, dulu disebutkan bahwa yang namanya mati itu kalau detak jantung sudah berhenti. Ternyata dalam beberapa kasus ada orang yang detak jantungnya berhenti tapi ternyata belum mati. Seperti salah satu pemain sepak bola di Inggris namanya Patrick Muamba. Kolap dia di lapang, detak jantungnya berhenti, kemudian dibawa ke rumah sakit dan ternyata belum mati. Nah, akhirnya definisinya didaur ulang sampai sekarang ada definisi baru untuk kematian itu. Seseorang baru dinyatakan mati kalau sudah MBO disebut, mati batang otak. Jangan memedina otak natos teu aya sinyal listrik, itulah yang namanya mati. Tapi kalau dalam Islam tidak berubah sejak dulu, yang namanya mati itu kalau sudah terpisah ruh dari jasad itu yang namanya mati. Makanya kalau di dalam kitab Mu'jamul Mufrodat li Al-Fadil Quran, itu karya Ar-Raghib Al-Asfahani, disebutkan bahwa yang disebut dengan tidur itu adalah al-mautul khofifah. Tidur adalah mati yang ringan. Sementara yang al-mautu, yang disebut mati itu adalah an-naumu takilah, tidur yang berat. Jadi tidur itu mati. Apa buktinya? Kalau kita bangun tidur duanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah Ia mematikanku. Artinya tidur itu mati. Nah, jadi ketika ruh itu diambil oleh Allah, maka pandangan mata itu akan mengikuti kemana ruh itu dibawa. Jadi ketika ruh sudah terpisah dari jasad, sudah mati, tapi pandangannya masih mengikuti. Nah, ini sejalan dengan penelitian ilmiah. Kalau ada orang donor mata, kapan matanya diambil, diangkat? Setelah mati. Artinya penglihatan itu masih berfungsi, pendengaran masih berfungsi, rasa masih berfungsi. Satu, tidak bisa bicara. Oleh karenanya Nabi memerintahkan kalau memandikan jenazah mesti dengan lemah lembut, sebagaimana kita memandikan orang yang masih hidup. Ada orang yang memandikan jenazah puntennya nepi ka eta selang punten lebet karena ya karena knalpot gitu, entong disebut anus ting lah. Dilebetkeun, Pak. Nah, kalau sudah mun sepetos gitu embarasnya. Nah, sampai munten nanti telunjuk itu masuk. Dugi ka bersih. Tujuan mereka itu apa? Agar nanti ketika menghadap Allah itu dia tidak membawa najis. Sekarang pertanyaannya, kotoran manusia najis? Air kencing manusia najis? Kapan? Setelah keluar. Tapi ketika masih ada di dalam perut itu tidak najis. Karena kalau masih ada di dalam perut disebut najis, atau orang sholat tesa umur-umur tesah. Karena kita bawa-bawa najis. Nah, walaupun nanti kalau ada yang keluar, maka perlu dibersihkan. Kemudian laki-laki haram melihat aurat laki-laki, perempuan haram melihat aurat perempuan. Apalagi laki-laki melihat aurat perempuan atau sebaliknya. Pemi dokter kumaha? Boleh tidak? Dokter. Sami we dokter gitu kengeng. Penak di PPJ sareng pasien cobi bu ningali. Nah, tetap tidak boleh. Kecuali ketika sedang melakukan tindakan gitu ya. Nah, itu mah darurat. Tapi penak di jalan mah teu kengeng. Kan deh dokter oke gitu nya. Tong peda dokter jadi kengeng. Dokter pribadi. Ya. Jadi tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Sekediknya. Upami ningali gambar kumaha? Boleh tidak? Ini suka ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu juga ingin bertanya tapi kadang-kadang malu. Melihat film porno boleh tidak? Tidak, kena bari osok ge. Karena ada yang mengatakan boleh, ya, boleh daya teman ningali gambar, senak itu. Yang tidak boleh itu mun langsung. Ada jawaban yang sangat tepat gitu ya. Di Soreang Al-Ustadz Romli ketika mendengar tadi leres teh cenah ningali film porno teh kengeng da eta mah ningali gambar. Kumaha lamun urang noong nu mandi tapi make kaca enteung meunang teu?
data langsung itu mah tetap ya tidak boleh. Tak gitu sana. Melihat film porno juga sama, itu tidak diperbolehkan. Nah, oleh karenanya perlu nanti ketika memandikan jenazah itu tertib gitu. Itu auratnya mesti ditutup. Walaupun yang memandikan itu jenazah perempuan, yang memandikan perempuan, tetap ya, auratnya mesti ditutup. Karena perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Kemudian tidak ada kewajiban mandi setelah memandikan jenazah. Itu karena masih ada terus ngibakan kedah ibak. Ibnu Abbas berkata, kalau jenazah manusia itu najis, aku tidak mau menyentuhnya. Nah, Nabi bersabda bahwa seorang muslim itu tidak najis, apakah ketika dia masih hidup atau setelah dia meninggal dunia. Jadi kenapa ada pemikiran bahwa setelah memandikan jenazah wajib mandi? Karena yang namanya yang sudah mati itu bangkai itu najis. Padahal Nabi bersabda, seorang muslim itu tidak najis apakah ketika dia masih hidup atau setelah dia meninggal dunia. Kemudian cara memandikan jenazah. Ada beberapa persiapan dulu. Yang pertama, kalau ada orang yang sudah dipastikan meninggal dunia, segera buka pakaiannya. Kenapa? Karena kalau sudah lama susah. Terus jejer ke makomo gitu ya. Nah, kalau memang terlanjur sudah lama begitu pakaiannya tidak dibuka dan susah dibuka, heras jeglek. Nah, itu pun ada teknisnya. Itu cara melenturkannya itu di usapan heula ku caip haneut. Ya, untuk melenturkannya itu. Tapi tetap mesti dengan cara yang lemah lembut. Nah, buka kalau susah dibuka ya gunting saja, tapi hati-hati jangan sampai melukai kena kepada anggota badan mayit itu. Nah, setelah itu nanti ruruban weh. Di urang maku sinjang kebat gitu ya. Kemudian kalau dulu memandikan jenazah itu pakai alas gebog ya. Itu mah teknis saja sebenarnya. Cuma kalau gebog sekali pakai ya, kalau pakai stainless itu nah itu permanen dan walaupun modal awal saja yang mahal itu tapi awet gitu ya. Nah, dulu saya kalau lagi mandi di sungai itu disingsieunan ku leled samak nagen, disingsieunan ku buaya putih nagen, tapi ningali gebog palid mah hanyat. Asieun gitu. Naik ke luhur, tapi pas ningali luhur raca. Lain euy urut wayang eta mah gitu ya, mau mandi lagi gitu. Jadi ningali gebog we sieun urang teh. Nah, ini ada kaitan dengan kepercayaan animisme dulu. Jadi nenek moyang kita itu yang menganut paham animis, mereka punya keyakinan bahwa pada setiap benda itu ada penunggunya. Gebog mah gebog we. Karena kalau orang sudah meninggal kan ruhnya diambil oleh Allah dan tidak bisa melarikan diri. Kalau tahanan mah di Sukamiskin bisa saja malam hari mah ke Arcamanik we. Tidurnya di rumah itu. Nah, kalau ruh mah tidak bisa keluar. Nah, kemudian dibaringkan, tidak mesti menghadap kiblat gitu ya, kemana saja itu menghadapnya. Mendahulukan, ini cara memandikan jenazah itu mendahulukan membasuh anggota wudhu. Walaupun tentu ini setelah bagian-bagian yang ada najisnya dibersihkan dulu. Kan kalau punten sampai ada yang buang air besar, diombehan heula lah, bersihan dulu gitu. Tapi yang keluar saja. Nah, kalau sudah itu baru mulai dimandikan. Nah, kalau ada yang meninggal itu pendarahan, karena ada yang dari telinga, Pak. Pendarahan terus keluar. Ya, bersihkan saja. Nah, nanti kalau terus keluar cocokkan dengan kapas. Caranya seperti itu. Mendahulukan membasuh anggota wudhu. Diurang sok diwuduan heula nah gitu lah ya. Bukan diwuduan dan moal salat. Itu mah mendahulukan membasuh anggota wudhu. Jadi tangan dulu, kemudian wajah, kemudian kepala, kemudian kaki. Nah, setelah itu baru mendahulukan anggota badan bagian kanan, baru bagian kiri. Jadi dibilas dulu di banyuran ya, kemudian nanti di sabunan. Kalau dulu manyuran anak nganggo teko, Pak. Teko. Kemudian ayeuna ku gayung boleh, pakai selang boleh. Itu mah teknis saja sebenarnya. Kenapa pakai teko? Supaya kucuran caina itu tidak tepeureus. Tapi tong coba-coba pakai peranti ngumah moton tong.
ngarah bersih. Tong. Peres orang we cobian gerak sok. Peres gitu, enggak boleh. Nah, dulu saya waktu awal ikut memandikan tuh sok banyuran gitu. Melihat saja dulu. 3 kali insya Allah sudah bisa, insya Allah. Kemudian memandikan jenazah itu secara witir, ganjil. Nah, jadi nanti setelah mendahulukan anggota wudhu, kemudian mendahulukan anggota badan bagian kanan, bagian kiri, ratakan kucai gitu ya. Itu 1 kali. Sabunan. Nah, nanti membilas itu berarti 2 kali. Nah, sudah dibilas sekali, tos seset gitu. Nah, tambah 3 kali. Utamanya witir, ya, bukan satu kewajiban. Tos 3 kali leueur keneh. Ya, bilas lagi. Kalau sudah ternyata tos seset, ya, tambah 1 kali supaya 5 witir. Kemudian memandikan jenazah hendaklah dengan lemah lembut. Ya, karena tadi itu bahwa orang yang sudah meninggal pun itu rasanya masih ada, cuma tidak bisa bicara. Mayit masih punya rasa, pendengaran, penglihatan, masih berfungsi, hanya dia tidak bisa bicara. Ya. Untung, coba lamun bisa nyarita. Cihaneut atuh A. Pasti nawar ku cihaneut. Sampona hoyong pentin. Nawar. Sabun cair. Nah, jadi urusan sampo, urusan sabun itu mah teknis saja gitu ya. Cuma rata-rata di kita pakai sabun batangan. Sabun batangan tuh rata-rata sekali pakai buang. Padahal teu nanaon sesana kurang di anggoge tuh. Tuh nya sieun. Mas santren 7 tahun nanti ngres sieun. Nah, akhirnya supaya efisien, akhirnya pakai sabun cair gitu. Dan teh sawios satu kan. Dan paling dipakai cuma habis berapa gitu ya. Simpen we, pakai oleh kita tidak apa-apa. Kemudian setelah dimandikan, selesai itu dimandikan, kemudian dianukan. Tangke anuk teh minimal 2, anuk besar, anuk kecil. Kalau anuk kecil untuk menutupi daerah kemaluannya. Kalau untuk anduk besar kayak kanggo mengeringkan badannya itu. Nah, setelah kering nanti dibanjur ditaburi oleh kapur barus itu. Jadi teknisnya 2. Bisa nanti kapur barus itu atau kamper itu dicampur dengan air, tapi jangan terlalu encer ya, supaya ketika dilulurkan itu napel sebagai seluluran gitu. Atau nanti bisa juga kapurnya kering itu ditaburkan pada saat dikapani. Itu teknis saja sebenarnya. Kemudian mengapani jenazah. Kain kapan utamanya berwarna putih. Karena Nabi pun ketika wafat itu dikapani dengan 3 lembar kain berwarna putih. Kedua, kain kapan ya. Oh ya belum. Jadi kalau jenazahnya perempuan berambut panjang, setelah dimandikan dan dikeringkan, rambutnya dikepang 3. Diuntun 3. Kalau memungkinkan diuntun. Ari pondok manteu. Hanya untuk perempuan. Kumaha mun pamoget rambutnya panjang teu kedah. Ya. Diperesan heula. Diperesan. Jadi kalau perempuan berambut panjang, setelah selesai dimandikan ya, sebelum dikapani, itu rambutnya dikepang 3. Diuntun 3. Kenapa demikian? Duka ada Nabi nak gitu. Nya sebetos eta patarosana nah salat maghrib betilu rakaat duka dati dituna kitu. Nah, ini yang disebut dengan ta'abudiyah itu seperti itu. Jadi kain kapan utamanya berwarna putih. Kain kapan utamanya yang bagus untuk nu kasar ya. Tetapi tidak boleh yang mahal. Kenapa ada badan dikubur? Yang mahal tidak boleh, tapi yang jelek pun tidak boleh. Nu sineger tengah. Kemudian orang yang masih hidup itu boleh menyiapkan kain kapan. Sepuh kapungkur mah itu tos aya kain kapan teh. Apa boleh gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada orang naon maneh teh nantang maut. Nah, dah begitu. Walaupun sudah menyiapkan kain kapan, kematian tidak bisa dipercepat. Ya. Jadi seorang pemberani tidak akan mempercepat kematiannya, seorang penakut tidak akan memperlambat kematiannya. Rek nuwanian, rek nusieun tetap meninggal akan pada saatnya. Sama juga orang yang menyiapkan kain kapan, itu diperbolehkan. Nah, kenapa demikian? Karena nanti pemulasaran jenazah itu mesti cepat. Nah, upami ngantunkeun jam 10 wengi, piraku urang ngagedoran toko Cina itu.
udah mau dibuka. Tapi kalau sudah siap, dan sekarang alhamdulillah itu di masjid-masjid itu sudah siap satu paket gitu. Nah, jadi tujuannya supaya segera bisa dipulasara. Karena kalau malam hari udah mandikan, kapani, sudah orang yang datang itu bisa langsung menyolatkan. Karena ada juga orang yang datang mau menyolatkan belum dimandikan. Padahal doa dari orang yang menyolatkan itulah rizki bagi si mati itu. Jadi kedah diengalkan, walaupun malam hari mandikan. Tiriseun moal. Nya itu nyantong dikubur besi engapan tuh, jadi gitu ketungtung nate gitu ya. Kengeng teh ngibakan jenazah ku cai haneut. Kengeng, nu teu kengeng mah ku cipanasnya. Entok. Nah, tapi menurut dokter kalau jenazah dimandikan pakai air hangat itu sangat cepat proses pembusukannya. Mempercepat proses pembusukan. Kain kapan untuk laki-laki terdiri dari 3 lembar, ya. Nah, nanti untuk urusan lebar kan ada yang 90, ada yang 120, ada yang 2 meter. Nah, minimal tuh 120. Kalau yang 90 sempit, kita dihijikeun, dijahit gitu. Nah, ini teknisnya juga ada. Kain kapan bagi jenazah perempuan terdiri dari 2 lembar ditambah dengan, jadi sebenarnya sama, laki-laki 3 lembar, perempuan pun 3 lembar. Cuma ya perempuan itu yang 1 lembar itu dibagi-bagi untuk kerudung, baju kurung, ya, kemudian punten pakai celana dalam. Nah, untuk kerudungnya sebenarnya bebas saja, apa mau mengambil dari kain kapan lembar ketiga atau yang ada saja. Abdi mah hoyong kerudung hoas. Iya. Nah gitu. Nah hoyong kerudung denai mah ngawe gitu. Ngawe. Tapi anu hirup langkung peryogi, ya. Nah, tapi kalau laki-laki hanya 3 lembar saja. Tidak pakai pakaian dalam kalau laki-laki itu. Tidak pakai tutup kepala. Kalau perempuan 2 lembar, kerudung tutup kepala, baju kurung ya atau baju abaya, kemudian pakaian dalam. Kenapa? Dan memang ari istri mah nuju hirupna oge seueur pisan bahan kainna teh gitu ya. Makanya kalau punya anak laki-laki dan anak perempuan beda. Biaya kanggo acukna oge. Kemudian kain kapan bagi muhrim? Muhrim itu artinya yang sedang ihram ya. Kalau mahram yang haram di tikah. Jadi kita suka ada kekeliruan penyebutan. Sanes muhrim. Padahal muhrim itu orang yang sedang berpakaian ihram. Jadi orang yang sedang berpakaian ihram, sedang ibadah itu, mau umroh mau haji, kalau meninggal dunia ketika sedang ihram itu dimandikan seperti biasa, tetapi kain kapannya 2 lembar saja. Itu dengan kain ihramnya. Dan ada aturan, tidak boleh diwangikan, tidak boleh kepalanya ditutup. Jadi di kapani itu dari leher saja. Untuk istri mah seperti biasa. Ini untuk laki-laki. Karena Nabi menyatakan nanti orang yang meninggal sedang ihram itu akan dibangkitkan pada hari kiamat mulabbiyan, ketika dia bertalbiyah. Jadi dibangkitkan itu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Karena ketika wafat pun dia sedang melakukan prosesi ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, tidak boleh diwangikan. Seperti aturan orang yang sedang haji umroh saja, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai tutup kepala. Bagja gitulah. Kalau meninggal sedang ibadah haji atau ibadah umroh, dibangkitkan oleh Allah nanti mulabbiyan, ketika dia sedang bertalbiyah. Mungkabayang gitu menuju kampanye gitu, colok-colok, rag-rag tah tina beus gitunya, tapi maut kita mun dibangkitkan di akhirat jo, colok-colok. Colok naon. Nu mana ieu? Kain kapan muhrim. Dalam keadaan darurat boleh memakai selembar kain kapan saja. Seperti ada seorang sahabat yang gugur pada saat terjadi perang Uhud, itu dikapani dengan bajunya. Ternyata baju naoge heureut gitu ya. Ditarik untuk menutupi ke kepalanya, kakinya nolol.
tarik kainnya untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Nabi bersabda, tutupkan kain itu ke kepalanya, sementara untuk kakinya tutupi dengan idkhir, dengan derumputan. Nah, kalau perempuan mah sama, ditutup, ya, tetap dimandikan. Yang tidak dimandikan itu hanya jenazah yang syahid fisabilillah, ya. Walaupun nanti perempuan yang melahirkan lalu meninggal dunia itu syahid. Orang yang dipatuk ular syahid, yang penyakit kolera, ya, sakit perut, menwa, mencret wae sampai meninggal syahid. Palid di walungan syahid gitu ya. Kamu aya jalmi anu mencret wae terus kawalungan dipacuk orai palid deh. Oh eta mah. Nah, eta mah seperti biasa dimandikan, disolatkan gitu ya. Jadi syahidnya itu dia memiliki pahala syahid. Kalau yang tidak dimandikan itu lukanya tidak dibersihkan, darahnya juga tidak dibersihkan, khusus untuk yang mati jihad fi sabilillah. Kemudian jenazah syuhada, nah ini jenazah syuhada yang mati syahid, yang berperang membela agama Allah, tidak dimandikan, tidak disolatkan, luka dan darahnya tidak dibersihkan. Nanti Nabi menyatakan pada hari kiamat itu darahnya akan mengeluarkan bau kasturi. Terang kasturi? Terang? Pernah mencium bau kasturi? Tangke mun bulan puasanya, hah. Nah itu lebih harum dari kasturi. Kan gitu soal Nabi nya. Bau mulut orang yang saum lebih harum menurut Allah daripada kasturi. Nah, jangan nucan terang, sengit na kasturi, tak tujuh saum decing kebihah apa. Ya. Menurut Allah, sanes menurut orang kada teh. Kemudian mana? Ya, kecuali atribut perangnya. Jangan kapung urma pemi perang teh. Sama Nabi juga. Nabi kalau perang itu pakaian biasa, baju kulit, baju besi, pakai helm besi. Jadi Nabi ge upami perang mah nganggo acuk besi. Artinya apa? Nabi teh henteu weduk, ya, tidak kebal. Buktinya Nabi memakai baju besi. Nabi Daud juga pakai baju besi. Nabi eta teh. Nah, jadi kalau ada orang mati syahid, nah baju besinya dibuka. Baju kulitnya supaya tidak terjadi iritasi gesekan gitu dengan baju besi itu juga dibuka. Kenapa? Karena yang hidup lebih perlu. Nah, suka ada pertanyaan begini, kalau orang meninggal dunia kemudian pakai gigi palsu, saya kedah dibuka henteu. Upami emas mah buka. Ya, lebar karena ahli waris lebih perlu, ya. Nah, cuma biaya membukanya itu lebih mahal. Kenapa lebih mahal daripada masang? Kalau masang mah urang anu dongkap ka dokter. Tapi aya muka mah dokter anu sumping ka urang. Nah, matak awis biayana, ya. Dulu di Cihampelas itu ada orang tulangnya sudah keropos, itu pakai platina. Emas putih, meninggal dunia. So dokter, "Pak, senangke sabada genep sasih namanya tiasa dibongkar." Jadi si platinanya itu kan mahal juga. Eta keluarga salami genep sasih gegebegan. Sieun kapayunan ku bangsat gitu. Eta platina ikut dikubur gitu. Ya. Kemudian mana? Darurat. Oke. Menyemprotkan, memakaikan wangi-wangian setelah selesai dikapani, ya, disengitan. Ya, walaupun khas sekali ya parfumnya itu si nyong-nyong itu. Padahal mah teu sawios gitu nganggo parfum yang lain Drakar gitu nya mangga wae gitu. Boleh saja. Atau ibu mau pakai si nyong-nyong ka ondangan mangga tiasa. Kan barungkul gitu. Ya. Dan entah bagaimana kalau yang meninggal pasti parfumnya eta. Ya. Padahal sebenarnya tidak itu. Ya. Boleh kalau ada yang pulang umroh ada yang parfum pocket itu, teh sawios nganggo eta oge gitu. Kemudian setelah mana ya teh? Iya, memposisikan jenazah ke arah kiblat.
Jadi nanti memposisikan jenazah ke arah kiblat itu bukan hanya setelah dilahat. Setelah selesai dimandikan, pada saat disolatkan pun hendaklah diposisikan ke arah kiblat. Teknisnya bagaimana, caranya bagaimana, diganyol gitu. Itu teknis. Nanti dalam praktek kita praktekkan. Kemudian menyalatkan jenazah setelah selesai dimandikan, dikapani, nah baru nanti disalatkan. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban yang kena secara komunal, tidak secara personal. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi kalau salemur gitu, orang mana teh? Pasangrahan ada yang meninggal dunia, ada saja satu orang yang menyolatkan, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau satu orang pun tidak ada yang menyalatkan, dosa. Sadesa, sekecamatan, setiap orang yang tahu itu. Pahala salat jenazah itu sebanyak 1 qirot. Nanti menguburkan ya dalam prosesi pemakaman juga 1 qirot. Nabi ditanya 1 qirot itu seberapa banyak? Sabda Nabi seperti gunung Uhud. 1 qirot itu. Jadi menyalatkan jenazah, kemudian menghantarkan, menguburkan ikut dalam prosesi pemakaman, itu pahalanya 1 qirot, 1 qirot. 1 qirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Nah makanya saya bersyukur gitu ya, bahwa Allah memberikan pahala itu bersifat maknawi, tidak bersifat indrawi, tidak bersifat hissiyah. Karena kalau pahala sifatnya indrawi, abot bu, wih nyolatan teh muni asa bareurat ngalengkah teh nyanak pahala sakirot segede gunung Uhud dah sigana moal tiasa usik gitu ya. Nah tapi ketika Allah menyatakan pahala sifatnya maknawi, urang henteu sieun pahala urang di canak kubatur. Nah, da teu katingali gitu ya. Kemudian hendaklah memurnikan niat, hendaklah ikhlas pada saat kita berdoa pada salat jenazah. Jadi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Itu suka ada di daerah-daerah tertentu, pami nuju salat teh sok diselapkeun amplop teh. Sok di amplopan. Itu sangat mengganggu keikhlasan. Tang kita lamun anu maotna jelema beungar sumanget nyolatan teh. Da kabayang amplopna oge. Tapi mun nu maotna sangsara sigana maca Fatihahna ge 3 ayat teh nah. Nah, ada sangsara amplopna ge leutik, mungkin begitu. Jadi hendaklah menjaga meluruskan niat. Maka pihak keluarga pun jangan mengganggu kelurusan niat itu. Terus yang mana? Jenazah laki-laki. Ya, jika jenazah laki-laki, maka salat jenazah itu, yang salat jenazah, si imam kalau berjamaah berdiri searah kepala. Sementara kalau jenazah perempuan, maka orang yang menyalatkannya itu atau imamnya jika berjamaah berdiri searah perut. Jika ada 2 jenazah, 1 laki-laki, 1 perempuan, ternyata kumaha posisina. Ini misalkan ini jenazah laki-laki ini. Nah, kedah kieu. Jadi supaya kepala sejajar perut gitu ya. Nah, secara logika mah begitu. Ternyata itu di zaman Nabi pernah terjadi, ada 2 jenazah ya, 1 laki-laki, 1 perempuan, itu disejajarkan. Dikieukeun. Tapi laki-laki yang di depan, yang langsung berhadapan dengan imam. Nah, nanti imam itu menjadikan ukuran jenazah laki-laki searah kepala. Nah, tapi nanti bagaimana kalau jenazahnya pamuga tungkul? Seperti waktu tsunami Aceh gitu ya. Itu kan 200.000 orang yang terdeteksi, yang terdata meninggal dunia itu. Dan relawan waktu itu bisa menguburkan dalam 1 hari maksimal hanya 1.000 orang. Nah, nyolatanana kumaha? Itu dijajarkan. Tapi kalau kita tahu, seperti yang disabdakan oleh Nabi, kalau menyalatkan secara berjamaah, laki-laki itu ya. Nah, hendaklah yang ditempatkan paling depan, yang berhadapan langsung dengan imam, itu yang hafalan Qur'annya terbanyak. Pemi apal, ya. Mun apal tanya heula. Dan mun ngajawab lompat orang gitu. Nah, tapi upami menguburkan secara massal,
Yang paling banyak hafalan Qur'annya itu disimpan terdepan arah kiblat. Kenapa? Duka ada nabi we kitu nyontoanana. Ada orang yang bilang nyangkepan ditanya pangheula na teh nu sajen bisa niron gitu. Tetiasa ya. Kemudian sab pada salat jenazah sama dengan sab salat-salat lainnya sami wae. Jadi imam saja berdiri di depan searah kepala atau perut tergantung jenis kelamin jenazah, sementara makmumah sab ngajajar seperti biasa. Jadi untuk seperti orang Baduy. Ya, misalkan karena jenazahnya laki-laki, imam berdiri searah kepala, makmum oge manyang gitu nya. Nah, enggak ada begitu. Seperti jenazah sholat saja. Nah, apa mesti kedah opat sab? Makmumun 8, 2 ante. Sejajar ke pinggir saja. Seperti aturan sab dalam sholat, ketika sab pertama belum penuh, tidak boleh membuat sab yang kedua. Kemudian pelaku dosa besar selama dia muslim tetap disolatkan. Di zaman Nabi ada yang bunuh diri, itu disolatkan, walaupun Nabi tidak mau menyolatkan. Kemudian ada orang yang dieksekusi karena berzina, dirajam. Nah, itu disolatkan. Nah, kalau itu Nabi menyolatkan. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang, Nabi tidak mau menyolatkan, tapi tetap sahabat menyolatkan. Ya. Jadi ini punten hati-hati ini ya. Nugara duka piat kade Pak. Ya. Karena seringkali kita itu lupa sama hutang itu. Sampai ada pepatah, utang itu bukan mantan. Ya, jangan pernah melupakan hutang. Kalau mantan lupakan, kalau hutang mah kita mesti selalu ingat, bayar. Nah, karena ditakdirkan orang itu ahli surga, tapi kalau dia masih meninggalkan hutang itu ditahan, dipending dulu. Kamu lamun centang tuh maka surga na oge. Ya. Nah, jadi selama orang ini muslim, terlepas perilaku hidup dia itu, apa meninggal juga ode, tetap disalatkan. Walaupun nanti pemimpin-pemimpin ya kiai ajengan entong nyolatan. Karena dulu di kita ada wacana koruptor jangan disolatkan. Nah, kalau sampai terjadi gitu, ada koruptor kebetulan ya agamanya Islam, teu disolatan, doraka se-Indonesia. Nah, yang tidak boleh disolatkan itu adalah orang kafir atau orang kafir yang pura-pura menjadi muslim yang disebut munafik. Nah, itu tidak boleh disolatkan. Jenazah anak yang dilahirkan prematur atau yang meninggal dalam kandungan tetap disolatkan apabila umur kandungan itu sudah melebihi 120 hari atau 4 bulan. Kenapa? Karena setelah janin berusia 120 hari sudah menjadi manusia sempurna. Karena pada usia 120 hari ditetapkan rezekinya, ditetapkan umurnya, ditetapkan surga dan nerakanya, lalu ditiupkan ruh. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya, kalau ada bayi yang meninggal di dalam kandungan atau dilahirkan prematur kemudian meninggal dunia, apa disolatkan? Disolatkan, dimandikan, dikapani seperti biasa apabila umur janin itu sudah 120 hari atau kalau dalam bahasa awam disebut 4 bulan. Kalau kurang dari itu tidak, ya, tapi dikurebkeun mah dikurebkeun. Sama nanti dengan zakat fitrah. Jadi bayi yang ada dalam kandungan ibu itu pas Idul Fitri zakatan tong. Nah, kalau sudah menginjak usia 120 hari, keluarkan zakat fitrahnya. Nah, manawi aya namanya punya pemihamil teh kedah di USG. Kenapa bisi eusina 2 di zakatan hiji? Karena ketika istri saya hamil yang kelima, saya zakatnya 1. Ternyata eusina 2. Ya. Dosa henteu, nah da teu apal. Upami apal, nah itu baru berdosa. Mantak mending tong apalnya. Ada orang yang diajak ngaji tidak mau, hayu ngaji mung, nah sieun ngarti. Ngarti saya jadi dosa cenah gitu. Aya nu kitu. Alim diajak ngaos teh. Sieun ngartos. Mana deui? Boleh menyalatkan jenazah di dalam masjid, ya. Salat jenazah terdiri dari 4 kali takbir.
Sok aya patarosan kieu nya. Hari salat jenazah seberapa rakaat? Seberapa rakaat salat jenazah? Tong diwaler dapat tarosan lagi lepat. Ya. Salat jenazah mah bukan rakaat, ya, tapi berapa kali takbir. Margi nu disebat rakaat teh kedah nyumponan rukun rakaat. Aya takbiratul ihram, aya bacaan Fatihah, aya ruku, aya sujud, ada i'tidal, ada duduk antara dua sujud gitu ya. Nah, makanya salat jenazah mah teu disebut rakaat. Kenapa? Karena rukun rakaatnya tidak terpenuhi. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah dan sholawat, kemudian pada takbir berikutnya kedua, ketiga, dan keempat itu berisi doa. Doanya nanti kita lihat. Kemudian mengangkat kedua tangan di setiap takbir. Ya, itu hadisnya riwayat Al-Baihaqi, ini nomornya. Doa salat jenazah. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian sholawat. Sholawat redaksinya seperti sholawat pada saat kita tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Takbir kedua, ini doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhulahu. Tadi orang merata-rata sok dugi kadinya, padahal masih ada lanjutannya gitu ya, panjang. Nya da teu apal atutad nya itu apal mamang gawe, tetapi kita mesti ada ikhtiar untuk menambah hafalan ya. Ai hafalna sakitu-kituna mah da mah apal lagi Allahumma gfir lahu we. Kumamun takbir katilu nu eta di. Nah, ai apalna sakitu mah mangga. Wagsilhu bil ma'i wa talji wal barodi wa naqihi minal khotoya kama naqaita saubal abyadu minad danas dan seterusnya ya. Itu takbir kedua. Jadi inti nama rada lumayan panjang. Nah, itu kendalanya kalau ingin hafal bagaimana? Amalkan. Jadi ada seorang ulama ditanya, kalau saya ingin hafal hadis bagaimana? Amalkan. Kalau diamalkan pasti hafal, kalau dihafalkan belum tentu mengamalkan. Nya data tos apal teu aya nu maotna. Pas aya nu maot hilap deui. Nah, ada kendalanya begitu ya. Kadang-kadang yang disayangkan tuh kalau orang haji, orang umroh gitu ya. Padahal sholat di Masjidil Haram itu kan 100.000 kali, termasuk salat jenazah juga. Karena orang tidak bisa cicing we teu nyolatan, padahal haji dan umroh teh pada saatnya kita memanen di pahalaeun. Takbir kedua kita baca Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa sogirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Takbir keempat Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaita lil islam wa anta qabadta ruhaha wa anta ta'lamu bisriha wa la niyatiha jina syufa'u faghfir laha. Salam seperti biasa ya, ke kanan kemudian ke kiri. Nah, itu cara salat jenazah. Kemudian menguburkan jenazah. Ini aturan bagi yang menghantarkan nih. Menghantarkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Ya. Nah, kenapa hikmahnya? Kalau kenapa yang meninggal mesti diantarkan? Ya datu tiasa angkat nyalira gitu. Hikmahnya itu agar kita menjadikannya sebagai pelajaran, karena seringkali karena bab maut masuk hilap. Ketika ada ambulan lewat dengan bunyi sirine sebagai ciri bawa-bawa orang yang meninggal, simpel saja, oh aya nu maut beres we. Sakitu we. Tidak pernah begitu ditransfer ke kita. Dina hiji waktu mah urang tah anu bakal aya jadi penumpang di dinya teh, jarang begitu. Jadi pikiran teh nu bakal maut mah batur we. Urang mah moal. Nah, dengan sering mengantarkan jenazah, ikut memandikan, itu akan jadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun akan meninggal seperti mereka. Kemudian menghantarkan jenazah sampai selesai prosesi pemakaman tadi, pahalanya 1 qirot juga. Hendaklah yang menghantarkan jenazah itu dengan hening. Jadi entong ngobrol susurian babar katakan itu ya, jangan ya. Ya, kalau dulu itu ada orang yang kulantaran jago main po,
Kan wasiat lamun abah mautnya iringkeun ka kuburan ku kenang penca. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Deui ka kitu gitu ya. Oh, kemudian wanita itu dilarang walaupun bukan larangan haram. Jadi perempuan itu dilarang walaupun bukan larangan keras, makruh gitu ya, menghantarkan jenazah ke kuburan. Nah, kenapa? Wallahu alam, cuma hikmahnya laki perempuan itu secara kejiwaan tuh lemah. Kadang-kadang nangis pingsan. Awakna badag, dipanggul berat. Karena pasarankeun piraku gitu ya. Pulang pasaran. Ya, jadi perempuan itu secara emosional kadang-kadang tidak nahan terhadap tangisan-tangisan itu. Kalau laki-laki relatif lebih kuat, ya. Jadi lamun carogena ngantunkeun istrina nangis. Tapi lamun istrina anu maot carogena nangis ngan panon nu katuh hungkul nu ceurik teh. Nu kencana mah rarat-rarat deui. Biar digentosna. Padahal can maot teh kadang-kadang geus rarat-rarat. Nah gitu. Teu sawios kan? Da pameget mah teu aya masa idahnya. Mama ajengan leres pameget mah teu aya masa idah. Pami istri kan kadang ngantosan 100 3 kali bersih dari haid. Kalau dicerai, kalau meninggal 4 bulan 10 hari ya. Kalau laki-laki mah enjing-enjing istri nangantunkeun sonten nikah deui. Boleh? Boleh. Tong borotos maut hirup keneh oge. Engeng. Ari wantun mah gitu. Kan nya. Ngan orokaya kahayang sieun. Kahayang ageng tapi kawon gue kasieun. Nah, hiji we nya hiji. Bang saya. Hiji ge daripada seep kadon ngabadagan. Nganolan. Mana deui? Nah, sekarang begini, suka ada protes. Raos we pameget mah nya kengeng 2 kirot. Iya. Ibu-ibu tuh. Nah, sekarang begini teh. Yang disebut makruh itu kan dalam pelajaran usul fikih dulu, yang disebut makruh itu apa? Dilakukan tidak berdosa. Ya. Tidak dilakukan dapat pahala. Justru ibu-ibu mah kengeng pahala teh upami calik di bumi. Ya, pameget mah kengeng pahala kedua tuh kalau mengantarkan. Nu kedahna protes mah pameget. Raosnya ibu-ibu mah. Sakitu calik di bumi cicing itu kengeng pahala. Jadi salah protes gitu ya. Cuma kadang-kadang suka ada piraku atuh da ieu teh salaki. Nah, suka ada begitu gitu. Nya henteu aya dosa mah. Cuma yang terbaik karena makruh ya, sebaiknya perempuan itu ya. Nah, karena itu tadi ngahihing we nangis gitu. Carogena ngantunkeun nangis, makanya ngora keneh teh. Saur Pak RW. Pak RW di dia seurnya. Cek Pak RW teh, "Bu, sawios lah. Entong sok sedih. Biar saya yang menggantikan posisi suami ibu." Cek si ibu teh eta kanu ngubur. "Bapak entoh tong dikubur, Pak." "Ieu cenah bade digentos ku Pak RW." "Matangke, Pak, nyarios nangke gitu. Tos uih entong dikuburan kade." Jadi ngapadalan. Udah bahasa nah atuh. Biar saya menjadi pengganti suami ibu cenah. Mana deui? Disunatkan berdiri. Ya, bagi yang pengantar disunatkan berdiri sampai selesai prosesi pemakaman. Bukan wajib ya. Itu kiat mah gitu, ngadeg ya boleh duduk. Tapi tidak boleh duduk di kuburan. Karena Nabi menyatakan lebih baik duduk di atas bara api, kemudian bara api itu membakar bajunya dan mengelupaskan kulitnya daripada mesti duduk di atas kuburan. Ini yang seringkali dilanggar. Zaman ayeuna mah bobogohan di kuburan. Calik di kuburan da raos tiis gitu ya. Ya. Nyon raos tiis. Kabur pan aya bada maghrib ke istri calik ke di kuburan. Entu da ngau HP. Neng eta na nyawa HP wayah kieu. Nah da dihandap mah teh sinyal cenah. Curi bae. Teh sinyal dihandap cenah. Jadi kudu kaluhur. Nya kade teh.
Kemudian bersegera di dalam membawa jenazah. Ya, Nabi bersabda, kalau jenazah itu orang yang soleh, dia senang karena dia akan segera menerima apa yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau orang itu orang durhaka, kamu tidak lama-lama menyimpan orang durhaka di pundakmu. Jadi nyantai ngalenghoy entong. Walaupun rata-rata yang memikul keranda itu pasti rusuh, nah berat. Pasti gitu ya. Nah, manawi upami dia canak kanggo ambulan pasti ngebut. Ya. Itu sunnahnya memang seperti itu. Kemudian yang mengantar dengan berjalan kaki boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping keranda, sementara yang berkendaraan itu di belakang. Ya. Ngikut. Tidak boleh menginjak atau duduk di atas kuburan. Hadisnya Muslim nomor 2245 dan 2247. Oke, itu aturannya ya. Kemudian ini kuburannya nih. Hendaklah kuburan itu setinggi orang berdiri, kedalamannya, ya. Jadi kedalaman kuburan yang digali itu hendaklah setinggi orang berdiri dan selebar orang membentangkan tangan. Nah, cuma khusus di Bandung, duka di dieu mah, Kang, ya. Ya, kalau di Bandung itu di daerah saya di Gumuruh ya, sedada ketinggian itu. Karena kalau digali ke bawah ada. Kemudian lebarnya juga pami Cingogo teh ngageduk imbi teh. Panjangnya pun kalau jenazah semeter 60, ini panjang kuburan semeter 50. Tapi kalau lahatnya di bawah semeter 60, cara memasukkannya dimiringkan. Cek dongeng mah segenang ke 20 tahun deui mah nu mau teh dikuburna ditangtungkeun ke mah. Ya. Nah, kenapa kalau di zaman Nabi ya, sampai sekarang lah kalau di Mekah, di Madinah itu, kuburan kalau sudah sekian puluh tahun itu kan diisi lagi karena jenazahnya sudah hancur. Nah, tapi ada orang yang tidak mau. Mungkin sana bisi dina poe kiamat ketika Allah membangkitkan pada saat yaumul bi'sah bisi patuker. Tidak akan demikian. Jadi mulai pas cengkat, aduh, nah orang jadi ditato, baheula dikuburkan jeung preman. Tidak akan mungkin. Kenapa? Dalilnya apa? Nabi Ibrahim kan pernah memohon kepada Allah, kaifatuhyil mauta. Bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang mati? Apa kamu tidak beriman? Bukan, ini untuk menenteramkan hati saja. Ambillah 4 ekor burung, dicincang, diaduk, kemudian simpen di 4 penjuru, lalu panggil. Burung itu datang dengan tidak ada organ tubuh yang tertukar. Begitulah cara aku menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan nanti kahiji dikubur secara massal, kedua dihakan ku cacing, cacingna dipakai ngusep, menang lauk dituang ku jalmi, aya akar tangkal nangka kadinya, da duka di kuburan masuk subur wae gitunya. Mungkin nangka rasa mayit dituang ku jalmi, tangke kumaha cara Allah ngahirupkan jelema nu tos maut. Jangankan menghidupkan yang sudah mati, Allah itu menciptakan sesuatu yang dari asalnya tidak ada menjadi ada. Allah itu maha kuasa. Jadi jangan pernah kita mengukur kemahakuasaan Allah dengan kelemahan kita. Boleh meninggikan kuburan setinggi sejengkal, ya, tapi dari bagian tanah kuburan itu. Dan memang itu sudah biasa kalau tanah yang padat ketika digali, pasti ketika diruangkeun detail akan ada sisa. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian membuat lahat untuk menempatkan jenazah. Lahat teh bahasa Arab lahdun. Makanya ada hadis tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Timimiti di ais nepika di pais gitu bahasa ajengan mah. Ya, jadi lahdun itu bahasa Arab. Diucapkan ke orang Jawa. Orang Jawa mah tidak bisa menyebut dal di akhir. Hari Ahad. Qul huwallahu ahad. Tidak bisa menyebut dal di akhir. Ya, Ahmad. Tapi nyebut da di tengah atau di awal bisa. Nyebut dudung mah bisa. Terjadi Punten Pak bisa apa dudung di dia. Ya. Jadi saras nama orang kedah reueus salaku urang Sunda, letah Sunda mah
masuk ke sana kemari. Orang Jawa susah mengucapkan itu. Mengucapkan ain orang Jawa susah. Ya. Sanggaran mana? Ngangisah. Cing tulis Aisyah nulis nama. Tapi pas diucapkan mah ngangisah. Ya. Ya. Orang Medan tidak bisa menyebut ya. Tidak bisa menyebut. Cicahem teh saya. Cicahem. Kapungkur mah ya guru SD, urang Batak. Ai budak teh eta nyopat lot we gitunya, lain merhatikan guru, cek guru teh, letakkan itu pensil. Dilamotan ke murid. Tidak boleh membangun bangunan masjid ataupun bangunan lainnya di atas kuburan, ya. Makanya ketika Nabi membangun Masjid Nabawi itu kan kebun kurma, itu kuburan orang-orang kafir itu dipindahkan. Nah dulu di Bandung ketika dibangun BSM dulu mah, Bandung Supermall sekarang menjadi TSM, itu kuburan di sana itu digali, dipindahkan. Tidak boleh menuliskan riwayat hidup jenazah atau menulisi kuburan. Nah ini yang seringkali dilanggar. Di orang masuk dinamian innalillahi wa inna ilaihi rojiun, nama bin gitu ya, lahir tanggal, wafat tanggal. Nah, padahal Nabi melarang itu tidak boleh ada ditulisi di kuburan itu. Nah cuma di kita mah kaitan dengan masalah peneng pajak. Apanya? Tanda maku batu. Tanda pakai batu. Jadi di kita dikasih nama itu kaitan dengan pajak. Karena kalau nanti 3 tahun berturut-turut tidak bayar pajak, cabut. Nah, di luar teh? Padung. Bukan padung. Tuh, tetenger. Nah, iya Pak RW gerak urang Sunda itu ya. Teh apa tetenger? Padung mah nu dihanap. Ya, mata kayak istilah rup ku padung, rap ku lemah. Ditutupan tanah berem. Ya padung mah nu dihanap, nu di luhur mah tetenger gitu ya. Ya atau batu nisan itu. Nah, namanya tunggul di urang mah. Nah, tapi ada dulu di Bandung Bunghar, gaduh hotel di Lembang. Hotel Panorama. Suaminya meninggal lebih dulu. Brigjen suaminya itu. Nah, kemudian istrinya orang Belanda. Wasiat si istrinya itu. Mamih itu kalau nanti meninggal ingin dimakamkan satu lubang dengan papi. Dikuburkan di Sirna Raga. Saya ikut menguburkan. Eta jalmi beunghar. Pinter. Lamun kuburanna beda berarti mayarna 2. Tapi mun kuburan dihijikeun mayarna hiji. Eta pinter nu beunghar make itu hitungan gitu. Padahal makeun we atunya. Kemudian mana? Tidak boleh menguburkan mayat pada 3 waktu. Jadi Nabi bersabda ada 3 waktu yang pada 3 waktu itu tidak boleh sholat, tidak boleh menguburkan mayat. Pertama ketika matahari terbit, kedua ketika matahari berada di titik kulminasi, ketiga ketika matahari terbenam. Pas badai ngurebkeun ngong adan lohor entong waka. Nanti setelah selesai adan duhur. Kemudian boleh menguburkan jenazah malam hari, ya. Tapi dengan catatan apabila penerangannya cukup. Siti Fatimah itu malam hari dimakamkannya itu. Bahkan kalau di daerah Majalaya, ya, yang banyak pabrik bata itu, saya pernah menyalatkan jenazah itu jam 10 malam. Karena datang ke rumah telat, sudah dibawa ke makam, saya susul ke makam, cuma ada hal yang unik. Jadi sepanjang jalan teh diawuran ku lebu. Sebagai penunjuk jalan, jadi ketinggalan bodas gitu ya. Nah, datang ke kuburan itu lagi prosesi pemakaman, setelah selesai yang lain pulang, saya menyolatkan 3 orang waktu itu. Tapi alhamdulillah itu tidak ada perasaan apapun. Untuk dibayang-bayang, keur salat anu ngabetot gitunya. Henteu gitu ya, alhamdulillah gitu. Nah, jadi boleh memakamkan jenazah malam hari, boleh dengan catatan penerangan cukup dan tidak membahayakan yang menggali. Mun poek terus kapancong apa? Ya, nanti ditangguhkan saja. Kemudian boleh menguburkan jenazah secara massal. Karena pada saat terjadi perang Uhud pun ada satu lubang diisi 2 orang, diisi 3 orang,
Ya, seperti ketika musibah di kita yang tadi itu, pada saat terjadi tsunami Aceh, yaitu dikuburkan secara massal. Menguburkan sekarang. Hendaklah yang menguburkan itu yang malamnya tidak campur suami istri. Jadi ketika Nabi itu memakamkan Ummu Kulsum anaknya, Nabi tidak ikut dalam prosesi pemakaman. Nabi duduk saja di dekat kuburan, duduk Nabi itu. Nah, ini yang jadi dalil bahwa dianjurkan berdiri selama prosesi pemakaman itu bukan satu kewajiban. Buktinya Nabi duduk ketika memakamkan Ummu Kulsum. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Man lam yuqarifil lailata?" Siapa di antara kalian yang tadi malam tidak campur suami istri? Kata Abu Tholhah itu suaminya Bapak Terena Anas, ya. Bapak Terena Anas Abu Tholhah itu. "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, tadi malam tidak campur suami istri." Lalu sabda Nabi, "Turunlah engkau ke kuburan itu." Nah, jadi ini yang jarang diketahui. Nah, padahal makanya nanti gitu ya, ditanya itu, siapa yang tadi malam tidak campur suami istri? Atau kalau memang malamnya campur suami istri, jangan mau. Punten we, abdi mah gaduh dosa. Sekaya bahasa kitunya kade teh. Padahal punten campur suami istri teh bukan dosa, eta teh ibadah. Punten we abdi tos ibadah tadi wengi gitu. Mangga we nu sanes gitu. Nah, kecuali kalau memang tidak ada. Nah, makanya nih perlunya kita tahu bagaimana memandikan, mengapani, menyolatkan dalam proses pemakaman itu. Da kapungkur mah khusus we tukang nikahkeun palebe, tukang ngurebkeun oge palebe, ya. Ketika palebe meninggal dunia, ripuh. Iya. Palebena ngantunkeun. Nah, ini datang lebe baru tapi can apal pan kumaha carana ngurebkeun teh. Pas beres ngurebkeun teh pan ditulis, wae eta talqin ge ditulis, tulis mantra buka. Kangge nanya, mun malaikat datang terus nanya, mantra buka jawab Allah. Kakara ge macakeun sapertanyaan, keur teh hujan badag. Eta kertas dibebeskeun baca sorangan. Hujan gede. Tekedah gitu, Pak, engke mah. Pasian we Android kantun di WA-keun. Kemudian yang menguburkan bisa yang turun ke kuburan ya, bisa 3 orang, bisa 4 orang, disesuaikan dengan kebutuhan. Upami jenazahna alit bayi, ya cukup 1 orang saja. Tapi upami nungantunkeun nanya jangkungnya badag, ya mungkin perlu orang lebih banyak, ya. Kemudian memasukkan jenazah hendaklah dari arah kaki kuburan. Nah, ini yang jarang. Jadi memasukkan jenazah itu dari arah kaki kuburan. Punten aya kulon ka mana ka ditu? Kulon ka ditu. Ka ditu kulon nanya. Nah, kulon ka ditu. Nah, kalau ini jenazah, ya kuburan lah ya, ya kuburan. Kulon ka ditu. Berarti kan kepalanya di sini. Ini kakinya. Nah, ini kaki kuburan tuh di sini. Nah, di kita seringkali upami ngurebkeun teh berhadapan-hadapan. Serah terima jenazah itu berhadapan-hadapan. Padahal bukan begitu. Jadi yang di bawah berdiri 3 orang misalkan. Nah, nanti digolosorkeun dari arah kaki kuburan. Kecuali upami palih dieu benteng, palih dieu walungan, nah eta mah lain soal gitu ya. Tapi ketika ada tempat yang leluasa, janten nyimpen pasaran teh kedah di dieu. Sanes di dieu pasaran teh. Nah, tapi di dieu di pami urang mayun ka kiblat kencaeun berarti. Ya, jadi ini yang seringkali jarang yang mengamalkan sunnah ini. Mungkin karena ketidaktahuan gitu ya. Nguburkeun mah nguburkeun we gitu ya. Ya, diestafetkan. Kemudian ketika memasukkan jenazah ke lahat, hendaklah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Pendek saja bacaannya. Kemudian menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Nah, teknisnya bagaimana? Diganjel. Kapungkur mah naon angel nih nya. Mana angelna? Angelna mana? Ya, dibuleudkeun tanah.
Itu teknis saja. Kemudian setelah selesai prosesi pemakaman, memohonkan ampunan kepada Allah untuk jenazah itu. Jadi dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai memakamkan, Nabi berdiri, kemudian mempersilahkan yang hadir waktu itu untuk berdiri dan mendekat. Nabi bersabda demikian, Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahul ana yus'alu. Hendaklah kalian memohon kepada Allah ampunan untuk saudara kalian ini. Dan hendaklah kalian memohon kepada Allah ketetapan hati untuk orang ini. Fa innahul ana yus'alu, karena sekarang juga mayit ini akan ditanya oleh malaikat. Nah, jadi beres, terus rata gitu ya. Nah, nanti siapa saja yang dipertuakan berdiri memandu. Ya, silakan aja untuk berdoa masing-masing. Kasih waktu misalkan 1 menit atau setengah menit. Ngadua naon, mangga we bebas. Mau pakai bahasa Sunda boleh, boleh. Karena ini doa bebas, ya. Atau abdi mah maca dewe Allahumma gfir lahu, da apalna eta boleh, gitu ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa almarhum, ya. Berilah ia rahmat. Hindarikanlah dia dari adab kubur dan adab neraka, itu boleh, bebas saja, ya. Kalau dalam doa salat jenazah, tanya tambah kedah nganggo redaksi anu ku Nabi diajarkeun. Kemudian salat jenazah di atas kuburan. Jadi salat jenazah itu ada 3 nanti. Salat jenazah nanti akan dikurebkeun, aya ngajelepeng payunan orang, itu mah biasa saja. Nah, kalau tidak sempat, nah sudah dimakamkan, nanti boleh kita sholat di atas kuburan. Nah, dicontohkan sholat jenazah di atas kuburan bagi yang belum sempat menyalatkannya. Posisi berdirinya sama ketika jenazah itu belum dimakamkan. Artinya kalau jenazah laki-laki searah kepala, jenazah perempuan searah perut. Kemudian dalam hadis Ad-Daraqutni, Nabi pernah menyalatkan jenazah di atas kuburannya, padahal jenazah itu sudah dimakamkan selama sebulan. Artinya tidak ada batasan waktu. Pemina, ayah anak kuliah di Mesir, baru datang gitu ke Mesir, ada berita bapakmu meninggal dunia, mau pulang tidak punya ongkos. Nah, setelah 4 tahun baru dia pulang, boleh menyalatkan jenazah bapaknya setelah 4 tahun? Boleh, di kuburannya. Salat gaib, ya. Kalau salat gaib itu tidak ada di hadapan kita dan bukan pula di depan kuburan. Nah, salat gaib sama dengan menyalatkan jenazah yang ada di hadapan kita. 4 kali takbir, bacaannya sama. Tetapi satu catatan, salat gaib hanya untuk jenazah yang diyakini tidak ada yang menyalatkan. Karena Nabi melakukan salat gaib itu hanya sekali untuk jenazah yang ada di Abyssinia atau Ethiopia sekarang, namanya Ashamah. Itu raja, gelarnya Najasyi atau orang Eropa nyebutnya Negus. Nah, karena ternyata di Ethiopia, di Habasah pada waktu itu hanya Ashamah yang masuk Islam. Lalu sahabat-sahabat itu menyusul Nabi hijrah ke Madinah. Artinya di Ethiopia tidak ada muslim kecuali Ashamah. Lalu ketika meninggal dunia, Nabi mengumumkan, qad mata al-yauma rajulun solihun. Pada hari ini telah meninggal orang yang soleh. Mari kita menyolatkannya. Lalu Nabi menyolatkannya. Tapi kalau kita meyakini jenazah itu sudah disolatkan, terus ayo nyolatan, maka tidak ada salat gaib. Seperti ya dulu almarhum Ustadz Uje di Jakarta wafat, ada yang menyolatkan di Jakarta, pada sholat gaib di Bandung. Padahal kalau melihat secara kronologis, sampai lahirnya syariat salat gaib itu bukan untuk itu. Kita beda patarosan mangga? Ya, sok mangga saheula. Jenazah anak kan nggak sampai masuk kan ya? Gimana sok? Kan disolatkan dan dikuburkan ya kan? Dan 120 hari itu. Ya, ya. Saya pernah hamil 2 kandungan kan, pas waktu usia kandungan 2 bulan. Ya. Tetapi karena ketidaktahuan ternyata terus si janinnya nggak sama rumah sakit tidak diberikan ke saya. Jadi tidak dikuburkan kan? Itu gimana hukumnya kan? Tesawios. Tidak ada dosa gitu ya. Jadi yang mesti dipulasara itu kalau janin yang meninggal itu ya, mau meninggal di dalam atau meninggal setelah keluar apabila umurnya sudah melewati usia 120 hari. Nah, upami ada masih alit atuh. Ente diibakan, ente disolatan, puntennya kuburkeun deh ruang lah gitu. Nah, itu tidak apa-apa.
Tesawios, tidak apa-apa gitu. Nah, ya. Bismillah. Ustaz, ya teh keresan emot wae misalnya bilih gitu. Almarhum pun lanjut kamari maju ngantunkeun teh karena resan kan juga tidak mangan dipasang kateter misalnya. Ya. Hari abdi teh hilap gitu. Ya. Hilap tengah waktosan anu ieu nya pas diibakan emut saat pas bade dilepas sesah. Betul. Tapi ge juga ya. Iya betul. Pakai IUD ya. Membawa ya seperti IUD itu. Bagaimana Ustaz gitu? Kalau Ya. itu alatnya itu cuma dipotong aja Ustaz. Berarti kan lebih dari setengahnya alat itu ada di dalam tubuhnya. Ya, Ustaz, baik, ada beberapa kasus seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang pakai kateter, itu ternyata kateter itu di dalamnya ada balon. Jadi dimasukkan, si selang itu dimasukkan, nanti ada balon ditiup. Jadi kayak begini, ya. Tujuannya apa? Supaya tidak lepas. Karena kalau tidak pakai balon lepas. Nah, kalau ada jenazah yang memang di kateter, bilih di orang dia ayah, paknya mesti manggil dari pihak kesehatan, orang puskesmas. Karena si balonnya mesti dibitukeun heula. Nah, kenapa? Karena mun didudut, Pak. Aduh, mangawe jalmi nu hirup digitukeun. Nah, makanya kalau di Bandung Dokter Sony itu, ya, beliau suka menawarkan, Pak, karena kalau ada pelatihan jenazah, saya boleh diminta istilahnya memberikan pelajaran bagaimana menghadapi jenazah yang meninggal dan pakai kateter. Cara nyabutna kumaha, dan itu mesti si balon nanti dibitukeun heula, Pak. Nah, itu ditarik susah karena ada balon. Betul. Bagaimana kalau ayo didudut piraku gitu ya, toswe itu dipotong saja, berdosa tidak ada dosa. Kemudian kalau bisa diambil, kalau tidak masalah. Seperti perempuan yang dipasang IUD, ya sama seperti pakai gigi palsu, atau orang penyakit hubung hari ya, di ring di jantungnya kedah dibuka henteu kedah, ya tidak usah dibelek deui gitu. Atau nanti ada orang yang kalau operasi jantung kan si rusuknya itu diragajian heula teh. Disambungkannya pakai kawat. Itu kan benda lain. Apa mesti dibuka? Tidak. Kecuali kalau orang yang hidup masih perlu. Kalau mudah dibuka, buka. Kalau susah dibuka, biarkan saja. Tesawios gitu ya.